bahwa benar telah datang ke SPKT Polres Metro Jakarta Selatan seorang perempuan yang berinisial H yang menurut pengakuannya mengalami kekerasan fisik. Yang jelas, apapun yang disampaikan di media sosial itu tidak benar, tidak pernah ada. Kita ingin semuanya berjalan dengan baik-baik. Cuman kalau misalnya tidak ada itikat baik dan tetap menyebarkan, tidak ada komunikasi secara baik, tentu langkah hukum secara tegas kami akan terus lanjutkan. Halo bestinya kata Ani, Besti, di tengah ramainya publik menyoroti dugaan kasus Erin X Andre Taulani yang dilaporkan ART-nya atas dugaan tindakan penganiayaan. Salah seorang warganet dalam kolom komentar di unggahan video tersebut tentang Erin yang kini telah dilaporkan, di mana warganet dengan akun @nurulb2 menyebut kalau ART yang jadi korbannya adalah saudaranya. Aduh, apakah ini bisa dipertanggungjawabkan statementnya? Bukan cuma kolom komentar, VT pada unggahan tersebut yang terlihat menampilkan tangkapan layar sebuah akun dengan nama Nia Damanik 7 juga geger lantaran ia menjelaskan tentang dugaan kronologi penganiayaan seorang ART oleh Erin di rumahnya. Disebut oleh akun tersebut kalau temannya yang ngonten bahkan HP-nya diduga dibanting dan gajinya jutaan. Gak cuma itu aja, dalam tulisannya akun Nia Damanik juga membahas tentang dugaan dokumen perceraian Andre Taulani yang diduga juga berisi tentang Erin yang pernah melakukan KDRT terhadap ART Besti. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Tolong bantu up teman-teman. Ini terjadi di rumah Erin, mantan istri Andre Taulani. Pelaku mantan istri Andre Taulani bernama Erin. Kebetulan teman kita ngonten juga. HP-nya, bajunya masih ditahan dan gajinya masih ditahan. Sementara itu, Andre Taulani yang kini ikut diburu media saat ditemui meminta maaf karena tidak bisa berkomentar karena lama tak mendengar kabarnya, termasuk soal alasan perceraiannya dulu dengan Erin yang kini jadi disangkut pautkan dengan dugaan KDRT pada ART di rumahnya. Juga tak mau dijawab sama Andre. Menurutnya terkait sang mantan dilaporkan, ia hanya mendengar di sosial media, dan terkait ART yang penggajiannya masih dari Andre, ditegaskan Andre kalau ia hanya transfer aja yang membagikannya Erin kepada ART. Lalu bagaimana sebenarnya menurut Andre saat Erin masih menjadi istrinya terkait perlakuannya terhadap ART di rumah? Wah, saya nggak mau berkomentar, minta maaf banget. Karena saya nggak tahu dan saya juga memang sudah nggak dengar kabar beritanya, jadi ya saya nggak bisa komentar apa-apa. Tapi kalau untuk ART-nya kenal nggak sama Ibu? Nggak tahu, saya nggak tahu. Karena kan saya udah nggak di rumah sama mereka karena udah masih gitu, saya nggak tahu. Saya cuma tahu dari berita aja, dikasih tahu sama orang-orang gitu. Ya untuk soal kejadian seperti apanya saya juga belum tahu apa. Jadi tahu berita dari sosmed aja ya Pak? Dari sosial media. Tapi kalau untuk ART sendiri Pak Haji yang bayar juga nggak Pak Haji atau? Iya, sebagai bayar? kalau ART emang saya yang bayar. Tapi kan saya transfer ke beliau. Jadi beliau yang menyampaikan ke masing-masing ART. Jadi emang pas masih pernikahan emang perilaku terhadap asistennya atau karyawannya seperti itu ya? Saya nggak mau komentar, minta maaf banget. Ya, minta maaf. Nanti takut jadi kemana-mana ya. Sorry banget. Itu menanggapi kasus ini mungkin dari Pak Haji sendiri seperti apa sih? Ya, saya juga belum tahu seperti apa tindak lanjutnya, prosesnya juga sampai mana saya belum tahu. Ya, mudah-mudahan bisa cepat selesai dengan baik. Kabarnya HP sama gaji juga ditahan juga nih Pak Haji. Itu makanya saya nggak tahu itu. Ya, terima kasih ya. Itu alasan untuk perceraian Pak Haji karena
Itu nggak tahu, saya nggak bisa komentar. Ya, makasih ya. Makasih Pak Haji. Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Mari. Nah, makin geger, sosok Erin yang sebelumnya terkenal dengan citra baik kini justru tercoreng dengan laporan dugaan KDRT terhadap ART-nya sendiri. Terlebih ramainya berita tersebut dalam unggahan sosial media juga ada yang menampilkan kepolisian yang diduga ikut menjemput sang ART yang melaporkan dugaan kekerasan Erin. Makin memanas karena ternyata laporan hukum yang dilayangkan bukan hanya isapan jempol. Kompol Joko Adi selaku Humas Polres Jaksel telah mengkonfirmasi laporan ART terhadap Rin Wartina Trigina atau Erin. Dan bak bola panas, Erin yang gak terima merasa telah difitnah gak tinggal diam. Mengetahui telah dilaporkan ke polisi, Erin yang mengaku memiliki bukti kuat ini pun justru menyebut sang ART lah yang problematik. Dan tak ingin citranya jadi buruk, ia pun siap mengcounter laporan sang ART dengan melaporkan balik dengan dugaan pencemaran nama baik. Bahwa benar telah datang ke SPKT Polres Metro Jakarta Selatan seorang perempuan yang berinisial H yang menurut pengakuannya mengalami kekerasan fisik. Kemudian diterima dan dibuat dalam laporan polisi nomor laporan polisi 1680/4 Romawi 2026 Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 29 April 2026. Dan dalam laporan polisi tersebut sebagai terlapor adalah seorang perempuan berinisial RWT. Perkara yang dilaporkan tersebut diduga penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 466 KUHP Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023. Kejadiannya terjadi di hari Selasa tanggal 28 April 2026. Ada satu orang dulu berarti korbannya. Satu orang. Oke. Kondisi korban sendiri Mas melapor seperti apa Pak? Apakah ada luka-luka? Nanti kita lihat perkembangan berikutnya ya. Terima kasih. Pak, mungkin udah ada alat buktinya yaitu visum dan lain-lain sudah diserahkan juga. Kalau penganiayaan mestinya kan ada, kemungkinan sudah ada. Dan hasilnya kan nanti kita lihat hasil dari visum. Pak, tadi ada tim penelusuran ke sana. Tadi kata pihak RW katanya ada mediasi gitu Pak. Mungkin ada nyampe ke laporan di Saya Polres. belum sampai dapat info seperti tersebut. Ya mungkin kalau dari RT ya mau silahkan saja. Memang saat pas masih pernikahan emang perilaku terhadap asistennya atau karyawannya seperti itu ya. Penempaan mental Saya nggak mau komentar, minta maaf banget. Ya, minta maaf. Nanti takut jadi kemana-mana ya. Sorry banget. itu menanggapi kasus ini mungkin dari Pak Haji sendiri seperti apa sih Pak Haji? Ya, saya juga belum tahu seperti apa tindak lanjutnya, prosesnya juga sampai mana saya belum tahu. Ya, mudah-mudahan bisa cepat selesai dengan baik. Berapa apa? Tapi kan untuk ART-nya kenal nggak sih Pak Haji? Nggak tahu, saya nggak tahu. Karena kan saya udah nggak di rumah sama mereka karena udah masing-masing itu saya nggak tahu. Berarti emang belum ada dapat info dari orang rumah. Belum sama sekali info. Saya cuma tahu dari berita aja, dikasih tahu sama orang-orang gitu. Ya untuk soal kejadian seperti apanya saya juga belum tahu apa. Kedua kubu kayaknya udah sama-sama merasa habis kesabaran, Besti. Secara sebelumnya, melalui keterangan warga sekitar rumah Erin, kedua kubu sudah mau dimediasi. Namun sayang, sang ART lebih memilih mengungkap di kepolisian melalui laporannya. Begitupun dengan Erin yang didampingi kuasa hukumnya mendatangi kantor kepolisian untuk membuat laporan balik karena menurutnya justru Erin lah yang telah jadi korban fitnah dan pencemaran nama baik. Meskipun disebut tim kuasa hukumnya kalau Erin membuka jika ingin beritikad baik dengan stop menebar dugaan fitnah di sosial media. Ya kalau biasanya kan kalau udah kejadian tuh langsung lapor ke Babinsa ya. Oke. Dan dari saya belum tahu ya apa dari keluarga apa namanya yang kejadian sih perihal di wilayah saya. Jadi masih jadi dadakan nih informasi ke saya. Nah tapi Semalam diusir Pak. kalau semalam kejadian kata semalam. Nah kalau tadi sore sekitar pada asar ya atau jam 3 itu ya Pak Babinsa kontak saya seperti itu. Tapi Bapak penyaksikan nggak Pak? Belum Ada laporan nggak Pak waktu kemarin itu kejadiannya gimana? sekali belum ada, masih nol. Tapi Mbak Erin orangnya seperti apa sih Pak? Saya juga belum tahu ya karena memang wilayah saya ini di RT 2 jatuh ini memang
akses ke sini memang agak ketutup, jadi harus lewat depan gitu kan. Gitu Mbak. Tapi akhir ini sempat datang untuk melihat langsung seperti apa Pak untuk persiapan update-nya Pak, untuk mungkin memediasi kali ya. Mediasi, ya semua berjalan mudah-mudahan kondusif. Tapi kan saya belum tahu hasilnya gimana. Tidak benar, tidak ada apapun yang dilakukan di media sosial itu, dan media sosialnya pun akan kami kejar atas inisial ND, pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya, dan dalang-dalang di belakangnya. Tapi yang jelas apapun yang disampaikan di media sosial itu tidak benar, tidak pernah ada, dan kami perwakilan daripada klien kami tetap terbuka. Kita ingin semuanya berjalan dengan baik-baik. Cuman kalau misalnya tidak ada itikat baik dan tetap menyebarkan, tidak ada komunikasi secara baik, tentu langkah hukum secara tegas kami akan terus lanjutkan. Mendapatkan informasi dari orang yang Mbak Erin laporkan, kabarnya juga masih ada 2 orang lagi di rumah yang dapat perlakuan yang sama diduga. Nggak ada aman. Ya itu semua fitnah ya. Bentar Bang, Erin Semua fitnah. Silakan. Aman. Tadi sudah sudah ngobrol di rumah. Tadi ada pihak dari Polres Jakarta, Polsek Pesanggerahan juga tadi Mengecek. Pak RW juga mengecek kebenarannya, dan itu aman. Jadi kalian kan semua, kalian kan semua tadi di rumah kan bisa dilihat buktinya, tidak ada yang aneh-aneh. Baru banget, belum ada Belum nyampe 1 bulan. gajinya juga katanya tahan. belum ada gajian. Belum 1 bulan. Belum 1 bulan. Dan saya juga udah bayar ke penyalur itu kan. Jadi ya kita lihat aja prosesnya. Pokoknya saya akan tindak lanjuti dengan tegas. Ya, mohon doa. Udah itu aja. Paling nanti kita lanjutin lagi. Besti, kita lihat aja nanti prosesnya. Ya pasti kalau ada kekerasan nggak apa-apa dilaporkan. Tapi siapapun yang melaporkan tetap harus siap bertanggung jawab atas laporan kebenarannya. Semoga cepat selesai ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kecaan nih Besti.